Nah, ya, sudah kita rekam juga sudah kita sambungkan ke YouTube gitu ya. Jadi nanti teman-teman biar mudah nanti untuk belajarnya ya. Hari pertama kita sudah belajar ya dapur umum dari reading TOEFL ya. Nah, reading TOEFL ini saya bilang kalau teman-teman nggak dapat jawaban itu satu kesalahan gitu ya, karena semua jawaban pasti ada di passage-nya ya. Nah, kalau structure ya kemarin kita sudah belajar ya bagaimana kendala umumnya. Ya, kendala umum siswa dalam belajar TOEFL. Nah, ketika teman-teman sudah tahu kendala umumnya apa, berarti ya ini loh yang harus teman-teman siapkan, kan seperti sederhananya seperti itu. Ya. Kalau teman-teman tahu apa kendalanya, berarti kan teman-teman persiapan ini. Ya kan? Dari model kelas kata, frase, klausa, tiga-tiganya ini aja teman-teman selesaikan. Ya sudah, maka saya anggap teman-teman sebenarnya juga sudah siap ya untuk apa belajar TOEFL gitu ya kan, atau kejar TOEFL yang mungkin teman-teman bisa eh, ya yang tersyaratkan lah, dalam artian teman-teman yang mungkin mau kerja mau ini kan semuanya pasti butuh skor yang berbeda-beda. Nah, untuk apa hari ini gitu ya, seperti yang saya bilang kemarin, teman-teman hari ini silahkan punya satu catatan yang sangat apa ya, ada satulah catatan, karena apa yang mau kita bahas ini benar-benar sangat apa, sangat penting sekali ya untuk teman-teman. Nah, pola yang mau kita bahas hari ini adalah pola tipuan dari soal TOEFL. Ya, lebih tepatnya sih TOEFL structure ya. Jadi teman-teman nanti ya akan dicoba lah sederhananya kan, dicoba ditipu oleh TOEFL gitu ya, biar teman-teman ambil soal yang salah. Nah, ini kan apa pengennya seperti itu. Habis itu kita tes lagi, tes lagi, tes lagi, nah gitulah ya kan. Secara sederhana kan seperti itu, meskipun ya harusnya sih enggak gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus tahu bagaimana sih sebenarnya pola soal tipuan TOEFL ini gitu ya, biar kita enggak tertipu gitu ya dari nomor 1 sampai 15 ya. Sebenarnya kemarin sudah saya mulai dikit-dikit sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lumayan jeli gitu ya melihat pembahasan kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk pola nomor 1 ya. Nah, urutan nomor 1 sampai 15 ya, ini sama dengan soal reading ya. Pokoknya reading, structure, listening itu sama ya. Tiga-tiganya adalah pola akademik ya. Di mana kalau reading berarti passage 1 ya, lebih mudah. Ya, terus nanti lebih mudah lagi ya dari passage 2. Passage 2 lebih mudah daripada passage 3. Passage 3 lebih mudah daripada passage 4 ya. Sampai seterusnya sampai nomor passage 5. Nah, struktur juga iya. Kita bagi dong, struktur itu kan dari 1 sampai 15 ya. Dan atau mana ini? Oh, kabur. Oh, ini dia. Ya. Juga nomor 16 sampai 40. Nah, teman-teman harus tahu, kalau teman-teman salahnya di nomor 1 sampai 10-an, wah itu bahaya. Ya. Atau teman-teman salah di nomor 16 sampai 25, itu bahaya juga. Atau sampai nomor 30. Kenapa? Karena seharusnya soal-soal di awal itu soal-soal yang mudah untuk teman-teman. Nah, ya. Jadi sederhananya seperti itu, ya. Teman-teman harus tahu di mana teman-teman harus salah. Nah, ya kan? Jadi kalau teman-teman tahu teman-teman salahnya di nomor 15, ya biar aja, nggak usah gerundel gitu ya kan, nggak usah, aduh susah nih, aduh sedih, aduh apa gitu, nggak perlu. Ya. Nah, teman-teman soal di nomor 3 salah di nomor 39, di nomor 40, ya biasa saja teman-teman, juga nggak perlu apa, nggak perlu khawatir, karena memang itu soal-soal yang memang lumayan susah.
Nah, barulah teman-teman boleh menangis kalau teman-teman itu salah di nomor 1, 2, 3, 4, ya kan? 16, 17, 18, 19, ya, 20, ya. Sederhananya seperti itu, ya. Nah, maka ya untuk apa? Structure ya, saya selalu bilang teman-teman boleh salah, cuma teman-teman di nomor-nomor tertentu ya. Nah, jangan sampai nomor 1 sampai 10 itu salah, jangan sampai nomor 16 sampai 30 itu salah ya. Itu nanti akan sangat sayang sekali ya. Nah, ini ya nomor 1 langsung kita cek ya, pola tipuan pertama dalam salah satu ya. Nah, teman-teman ini eh, pola yang sederhana dalam artian teman-teman harus minimal bisa menghitung ya jumlah conjunction dan jumlah verb. Diingat-ingat ya, jumlah minimal dalam satu sentence itu adalah satu subjek, satu verb ya. Jumlah minimal ya, berarti sentence atau kalimat ya itu terdiri dari satu subjek plus satu verb. Lah, objek sama conjunctionnya gimana? Objek atau kok conjunction sih? Apa namanya? Objek atau adverb atau complement ya. Itu opsional ya. Ada kan verb yang tidak butuh objek, ada juga verb yang memang dia butuhnya adalah adverb. Makanya saya selalu bilang kalimat itu minimal satu subjek dan satu verb. Ya, di situ itu. Ya. Maka teman-teman kalau memang ketemu conjunction ya, berarti teman-teman harus sudah tahu diri bahwasanya teman-teman harus ada dua verb. Nah, ya. Kalau ada dua conjunction, maka teman-teman harus tahu, oh ternyata di situ ya harus ada tiga verb. Ya, secara sederhana polanya seperti itu. Ya. Nah, itu nomor 1. Makanya dari kemarin kalau teman-teman perhatikan dari nomor 1, ya saya akan menghitung jumlah subjek verbnya gimana. Teman-teman mungkin ada yang komen itu ya kan, ih nanti kan lama, ini, itu gitu ya kan. Nah, ya memang mungkin awalnya iya, tapi nanti kalau teman-teman sudah terbiasa 1, 2, 3, 4, 5 kali ya teman-teman bakal biasa. Ya, jadi bakal biasa. Oh ternyata gini ya enak ya gitu ya kan. Nah, ya kan. Ada juga ya kan. Wah kemarin tutorku enggak langsung gini gini gini. Lah teman-teman membandingkan teman-teman dengan tutornya. Tutornya sudah ribuan kali ngerjain soal, teman-teman baru 1, 2 kali. Kan gitu juga. Ya, makanya kenapa saya berikan teman-teman berikan ini loh caranya gitu ya. Ya memang saya memposisikan diri saya sebagai teman-teman gitu loh kan, belajar ya. Nah, dulu seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti bisa dicek gitu ya kan. Teman-teman juga bisa bandingkan ya kan seperti itu ya, sebelum dan sesudahnya. Ya. Nomor 2 juga ya. Ini sangat mudah sekali. Teman-teman kalau ada pilihan jawaban also di nomor 1 sampai 15 ya kan, sudah nggak usah pikir panjang ya. Langsung pilih, langsung tinggalkan. Kenapa? Ya. 96% also itu benar. Hanya dalam 1 sampai 15. Teman-teman nanti ada yang protes lagi. Ya kemarin aku pilih also salah. Nomor berapa? Nomor 23. Ya jelas, Pak. Ya kan? Wong, pilihan jawaban also itu ya selalu benarnya itu ada di nomor 1 sampai 15. Ya, sederhananya seperti itu. Makanya saya bilang kalau ada also ini jelas soal bonus untuk teman-teman. Ya, karena memang ya dia selalu benar. Ya, secara sederhana seperti itu. Next-nya, ya kan nomor 3. Ya, jangan pernah hitung verb 3 atau verb ing yang tanpa auxiliary itu sebuah verb. Nah, ya. Jadi verb 3 atau verb ing ya, kalau ada verb 3
atau verb ing ya, maka jangan anggap verb, kecuali ya, kecuali ya diawali oleh auxiliary. Siapa sih auxiliary? Ada am, is, are, was, were. Ada has been, ada have been. Nah, ya. Ini dia auxiliary ya. Auxiliary ini kata kerja bantu namanya. Kalau study doang bukan verb, tapi kalau have studied, nah, ya berarti dia verb. Nah, ya ada have been, ya. Tak gini kan aja biar nanti nggak bingung. Ya ada has been, ya. Studying juga bukan verb. Ya, dia hanya akan menjadi sebuah verb ketika dia diawali oleh have been. Ini kok salah. Nah, ini have been studying. Baru itulah yang dinamakan verb. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada studying in front of the office, a new student has a good ability. Ya. Studying in front of the office, a new student has a good ability. Nah, dari sini kita jelas bahwasanya studying yang di atas itu bukan verb asli. Ya, kenapa? Karena dia tidak diawali oleh salah satu dari am, is, are, was, were, has, atau have been. Ya. Bandingkan dengan yang bawah. A new student is studying in front of the office. Ya, bla 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 bla, jelas conjunction ya. He has a good ability. Nah, studying ya, studying karena dia ini adalah diawali oleh is ya, maka studying ini jelas ya sebagai verb. Nah, ini dianggap verb ya. Kita kasih warna beda ya, hijau ya. Karena ada is-nya ini gara-gara. Nah, jadi studying itu dia tidak akan pernah dianggap ya ketika dia tanpa ada is. Nah, sederhananya seperti itu. Ya. He has a good ability. Oke, yang keempat sekarang ya. Hati-hati dengan pola inversi. Ya. Kenapa? Ya. Pola inversi, teman-teman. Ya. Ini memang menjadi sebuah kebalikan sedikit saja. Ya. Kalau biasanya teman-teman itu mendapatkan sebuah subjek di depan diikuti dengan verb, ya kan? Maka ketika pola inversi, teman-teman akan mendapatkan bahwasanya setelah inversi dia akan ketemu verb dulu baru subjek. Hanya pola inversi. Ya, selain pola inversi enggak. Ya, sederhananya seperti itu ya. Jadi harusnya kan Ahmad rarely went to the local market. Cuman karena dia rarely, maka bisa kita rubah polanya menjadi rarely did Ahmad go to the local market. Ya. Asal katanya ya, Ahmad rarely went to the local market. Ya. Itu adalah pola-pola inversi. Banyak sekali pola-pola inversi yang mungkin nanti teman-teman bisa cek gitu kan, nggak cuma rarely, ya kan? Nah, ada juga pola selain rarely itu adalah pola apa namanya? Pola seldom, ya kan? Ada pola rarely, ya kan? Ada pola not until dan lain-lain ya. Itu sangat mudah sekali gitu ya, dan cuma di kata-kata tertentu gitu loh. Jadi bukan pola-pola yang banyak yang harus teman-teman hafal
ya. Nah, sederhananya seperti itu. Nomor 5 ya, teman-teman ya. Ada juga ya quantifier ya di depan. Ya, ingat-ingat quantifier ini kan tergantung nanti. Ya kan? Ada many, ada much, ya, ada one of, ya, ada each, ada several, ya kan. Nah, banyak sekali pola-pola rarely yang quantifier yang bisa teman-teman maksimalkan, gitu ya kan. Sehingga, ya kan, eh, biasanya yang mereka tipu, ya kan, yang mereka ingin kita itu untuk menipunya itu ketika teman-teman ini, ya, apa namanya, diikuti oleh noun yang memang berbeda, ya. Jadi seharusnya many contohnya, ya. Ada many, dia ketemu non plural. Harusnya kan seperti itu. Tetapi ya, ternyata di soal many ketemunya non singular. Nah, sederhananya seperti itu contoh-contoh. Ya, makanya ada many ketemu plural, ada many ketemu singular. Ya, nanti teman-teman cek kan, ya kan? Ingat-ingat, ya kan? Maksudnya many harus ketemu non plural, much singular, ya kan? One of juga harus ketemu non plural, ya. A number, the number semuanya plural, ya. Itu untuk nomor 5. Nextnya gitu ya kan, ada juga ya kalau ada yang jatuh di antara the, and, dan of, maka tengah-tengahnya harus kata benda. Atau kalau teman-teman mungkin sering dengar itu pola the noun of noun. Nah, ya. Ini juga sangat penting sekali ya. Ini banyak loh yang teman-teman salah di sini, ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang salah di sini sehingga teman-teman apa ya, the noun of noun ini ya. Kadang memang nggak ngerti gitu ya kan, kayak discover, ya kan, the discover of apa ya, 5G umpama, ya kan, seperti benar tapi kan discover kan verb, ya kan, the discover of 5G. Nah ya, karena discover itu verb, maka mau tidak mau teman-teman juga harus ganti jadi discovery. Discovery itu noun. Sederhana, ya kan? Discover verb, discovery itu noun. Ya harusnya the discovery of 5G. Seperti ini loh yang paling sering. Ya. Jadi teman-teman memang harus benar-benar bisa ya. Ini ya, discover of renewable energy, discovery. Discovery of renewable energy, discovery of 5G. Ya. Nah, itu ya, hati-hati sekali itu adalah pola the noun of noun. Ya. Nextnya ya, ini hampir sama ya, sama yang di atas, cuman ini memang saya bedakan karena sederhananya seperti ini. Jika ada post modifier dalam sebuah noun phrase ya, dan ada artikel, nah, maka polanya adalah the noun of noun. Teman-teman nanti bisa cek di soal yang nanti akan saya berikan ya. Kok ada noun, maka dia akan ketemu of noun. Kok ada the noun, maka dia akan ketemu noun. Ya, ini adalah pola-pola artikel ketemu post modifier. Mana sih sebenarnya yang the noun of noun? Ya, mana sih pola-pola post modifier? Of-nya ini loh. Nah, ya. Ini kalau dalam segi istilah namanya post modifier. Ya. Teman-teman bisa masukkan pola-polanya ke sini. Ya. Ada the noun of noun, a noun of noun. Namanya post modifier. Atau sederhananya modifier itu kan menjelaskan ya maknanya ya. Nah, jadi inilah yang menjelaskan noun di depan ini. Nah, kalau pola seperti ini, maka verbnya ya dia akan baliknya ke ini, saya gedekan dikit ya. Baliknya ke sini. Diingat-ingat sekali. Ya. Kok ada verb ya
dia maka agree-nya atau pasangannya dia harus ke depan sini. Ya, bukan ke sini. Ya. Nah, ini juga banyak sekali nih yang salah di sini. Ya. Nah, ini sederhana, cuman banyak salah gitu loh, teman-teman, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau sudah. Ini apalagi structure kan 40 soal 25 menit ya. Nah, itu kan benar-benar limit gitu loh waktu kita untuk apa namanya? Untuk ya menyelesaikan semua ya. Kalau estimasi kita ya satu soal 30 detik gitu aja. Lah kan masih ada 5 menit. Ya, 5 menit nanti kembali ke soal yang susah. Ya, nah, jadi minimal dalam 30 detik teman-teman sudah lewat. Ya, nomor 1 30 detik, 2 30 detik dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Polanya seperti itu. Nah, next-nya ya, pastikan setelah preposisi itu diikuti oleh objek of preposisi. Nah, ya. Ini juga paling banyak sekali. Ya. Teman-teman, ya, semua preposisi itu pasti ketemu objek of preposisi. Ya. Ya noun, ya pronoun, ya non phrase, ya non clause atau gerund. Ya. Itu hukumnya wajib dan ini sering salah juga. Ya. Nah, teman-teman ini benar-benar penting sekali ya. Nah, ini sering salah juga di pola-pola ini. Nah, ya. Selain itu, ya, maka pastikan conjunction itu juga diikuti oleh subject verb atau langsung verb ya di pola-pola tertentu. Ya. Nah, jadi ya, preposisi harus ketemu noun. Ya. Preposisi harus ketemu noun. Ya. Conjunction harus ketemu subject verb. Sederhananya seperti ini. Ya. Nah, ya. Hati-hati dengan reducing, ya. Nah, kemarin sudah sempat saya bahas sedikit tentang reducing, di mana reducing ini adalah satu skill yang harus teman-teman kuasai dalam soal structure, ya. Apalagi teman-teman yang butuh nilai tinggi-tinggi, ya. Kalau teman-teman tidak mampu menguasai reducing, ya sepertinya agak susah deh untuk mendapatkan soal yang atau mendapatkan skor yang tinggi. Ya. Nah, jadi memang reducing ini kalau saya bilang ya ini materi wajib lah yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, hati-hati juga ya, verb ing itu teman-teman bisa dibaca me kalau mau teman-teman artikan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, terus untuk yang verb 3 itu nanti bisa dibaca di ya, atau ter, me atau be, itu kalau verb ing ya. Nah, itu kalau mau teman-teman dalam artikan bahasa Indonesia ya. Nah, terus ini tadi preposisi biasanya dia jatuh di awal ya, dia akan membentuk pola adverb sama juga dengan conjunction subject verb ya. Dia biasanya di awal, habis itu dia akan selalu ketemu koma ya, selalu ketemu koma ya, baru dia ketemu lagi dengan subject verb yang utama ya. Biasanya dikosongin di sini ini nih ya, titik ya, di sini titik ya. Nah, maka teman-teman akan diuji coba ya, ada noun nih, teman-teman mau pilih adjective atau adverb ya. Kok adjective adverb atau preposisi atau conjunction ya. Nah, sederhananya seperti itu ya. Atau juga kadang di reducing teman-teman ya, itu langsung ketemu 3 atau verb ing ya. Nah, jadi ini juga pola-pola reducing, makanya saya selalu bilang reducing itu hal yang wajib teman-teman pelajari ya kan. Nah, ya, jadi ya mau nggak mau teman-teman harus pelajari atau kuasai ini ya. Next nomor 9 ya, ingat-ingat ada kata one, ada kata each, ada kata every, harus diikuti non singular. Ya.
Ini juga sering salah, padahal ini gampang banget ini. Kalau saya bilang ini soal TK, soal anak SD, ya kan? Kalau kita sampai salah ini lucu sebenarnya. Tetapi ya kenyataannya kan gitu jadinya. Ya, kenyataannya kita masih sering salah. Ya, kenyataannya kita masih banyak yang khilaf di pola-pola ini. Ya, makanya ya sampai saya tuliskan dulu untuk teman-teman, gitu ya. Jadi each, one, every itu memang harus ketemu singular, ya kan? Terus untuk yang nomor 10, one of, each of, every one of, maka baru dia diikuti oleh non plural. Hanya beda of saja. Ya. Ini teman-teman jangan sampai bingung. Ya. Jadi apa namanya? Ada one, each, every harus ketemu singular. Tetapi kalau one of, ya, each of, every one of, baru dia ketemu plural. Tetapi dua kata-kata ini harus ketemunya verbnya si singular. Mau one ketemu singular, one of ketemu plural, tetap verbnya itu tetap singular. Bedanya cuma di sini aja biasanya tipuannya. Ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah diberikan apa singular plural, biasanya di sini ini, gitu ya kan. One of kita berikan pola plural atau singular. Nah, kadang juga di sini ini, ya. Dua inilah letak teman-teman nanti akan ditipu oleh para pembuat soal TOEFL. Ya, di mana one harusnya singular, ya kan? Terus one of harusnya plural. Ya. Nah, dua-duanya sama, ya. Dua-duanya adalah ketemu verb yang singular. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, teman-teman harus hafal ya pola-pola ini. Nextnya ada juga ya kan, ada all, some, many, few, a few, several, various, a lot of dan lain-lain harus diikuti oleh kata benda plural. Meskipun ya ada some, ya ada all, ya terus ya some sama all yang paling sering. Itu sebenarnya tetap bisa diikuti oleh singular atau plural. Cuman ya kebanyakan dia memang diikuti oleh kata plural. Tetapi sederhananya ini pengecualian saja, ya kan? Untuk some sama all ya dia memang bisa diikuti oleh non plural atau non singular. Ya. Terus juga ada a few, ya. Ini yang paling banyak. Meskipun ada ya, meskipun ada tetapi di sini teman-teman juga harus sadar bahwasanya a few itu juga tetap bermakna banyak. Ya. Nah, jadi a few itu tetap bermakna banyak, maka dia juga harus ketemu non plural. Jadi kalau some sama all tergantung non yang jatuh setelahnya. Kalau non yang jatuh setelahnya itu plural, ya, maka teman-teman juga harus ketemu verbnya plural. Kalau setelah nonnya, setelah some sama all-nya ini singular, maka harus ketemu singular juga. Ya, secara sederhana seperti itu. Ya. Ya, itu nomor 11 ya. 12 kalau ada adverb yang digarisbawahi langsung lihat pasangannya. Verb ya, adjektif atau adverb. Ya, karena adverb itu hanya menerangkan 3 kata, ya. Ya, pertama adverb itu sendiri, ya. Yang kedua adalah adjektif, ya kan? Yang ketiga adalah verb, ya. Jadi hanya 3 ini yang bisa diterangkan oleh adverb. Beda dengan adjektif, ingat-ingat semua adjektif kata sifat yaitu mensifati kata benda atau noun. Ya. Semua kata adjektif atau kata sifat itu hanya bisa menempati tempatnya noun. Ya. Maka teman-teman tidak boleh dong adverb itu menjelaskan noun. Nah, biasanya pola tipuannya seperti ini nih. Ya. Nah, kalau teman-teman ketemu pola tipuannya seperti ini, maka pastikan ya adverbnya harus teman-teman ganti menjadi sebuah adjektif. Ya. Atau ya adverb ketemu verb. Nah, biasanya juga iya. Ya kan? Nggak boleh juga adjektif. Ya, saya tulis bawahnya aja.
Nggak boleh juga adjektif ketemu verb. Ya, sama. Adjektif juga nggak boleh ketemu verb. Ya, mau tidak mau adjektif ya harusnya ketemu noun. Maka kalau ada adjektif ketemu verb, adjektifnya teman-teman ganti. Di mana teman-teman bisa mengganti adjektif ini menjadi sebuah adverb. Biasanya ada tambahannya ly. Ya. Jadi sederhananya seperti itu. Ya. Terus ada 13 juga ya, ada many, fewer, fewest, number. Ya. Itu diikuti countable noun, sedangkan much, less, the least, amount itu diikuti oleh noun uncountable. Ya. Nah, jadi many harus ketemu noun plural. Ya, atau yang punya s. Ya. Plural atau yang ketambahan s. Sedangkan much ketemu noun yang tidak punya s. Ya. Siapa saja sih? Seperti ya apa? Sand, ya, water dan lain-lain. Ya. Yang many ya banyak, teman-teman. Ada cars, ada tables dan lain-lain. Ya. Nah, itu untuk pola many, untuk pola much. Ya. Nah, jadi ini juga hati-hati sekali. Ya. Terus 14 hati-hati juga. Ya, ada preposisi yang kadang digarisbawahi di mana itu biasanya mengacu kepada bound preposisi. Ya. Ada adjektif ketemu preposisi, jelas. Ada verb ketemu preposisi, ada noun ketemu preposisi. Ya, teman-teman nanti bisa cek, gitu ya kan? Siapa-siapa saja yang bisa masuk di pola-pola ini, gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman kursus, biasanya diberikan, ya kan? Mana-mana saja noun yang ketemu preposisi, mana-mana verb ketemu preposisi, mana-mana adjektif ketemu preposisi, ya. Biasanya teman-teman kalau kursus pasti diberikan. Ya. Nomor 15 ini hati-hati juga ya karena biasanya di sini letaknya salahnya yaitu di pola-pola paralel. Ya. Pola-pola paralel itu adalah biasa ya, pola biasa yang dikonektorkan, yang disambungkan dengan pola-pola and, or sama but ya. Tetapi yang paling sering ya and sama or, but-nya itu jarang ya. Biasanya di pola-pola ini tuh salah. Ya kan? Maka ya, teman-teman bisa lihat gitu ya kan ada noun noun koma and noun ya noun noun or noun verb verb and verb adjective 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 or adjective 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 or adjective ketemu noun. Nah itu bisa ya. Hati-hati di pola paralel ya. Pola-pola ini biasanya yang membuat kita itu salah ya. Terus yang 16 ya, hati-hati dengan adjektif yang digarisbawahi. Ya, selalu saya bilang, adjektif hanya bisa menjelaskan noun. Adjektif itu tidak akan pernah bisa menjelaskan yang selain noun. Siapa saja yang selain noun? Ya, adverb nggak bisa. Adjektif baru adverb nggak bisa. Ya, terus adjektif baru verb nggak bisa juga. Pokoknya adjektif ini setia. Ya, dia hanya bisa ya bertemu dengan noun. Ya, itu untuk nomor 16 ya. 17 hati-hati juga dengan pronoun yang jomblo. Dalam artian jomblo ini gimana sih? Noun yang memang dia sendirian dicoretnya. Ya, ada kan yang di garis sendirian itu ya kan. Nah, biasanya ini juga letak di mana itu kesalahannya. Ya. Nah, nanti teman-teman jadi teman-teman kalau sudah pusing gitu kan nengok satu rangkaian pertanyaan itu nggak ada yang salah, ya sudah teman-teman cari pertama paralelnya, yang kedua adalah pronounnya. Biasa di situ letaknya salah ya. Ini ilmu mahal nih biar teman-teman nanti nggak nggak susah gitu loh ngerjain soalnya ya. Ada juga ya, ingat-ingat ya ketika ada verb yang di garis bawah maka lihat subjeknya. Nah, ini juga penting. Ini pelajaran kita di kelas 5 SD tetapi sampai sekarang kita juga masih sering ketipu gitu ya. Jadi ingat-ingat subjek plural harus ketemu verb plural. Subjek singular maka teman-teman juga harus ketemu ya verb yang singular. Nah, ya, pola-polanya seperti itu. Terus hati-hati juga dengan auxiliary atau kata kerja bantu gitu ya kan.
Kenapa? Ya, jadi kata-kata kerja bantu ini biasanya dia akan ketemu ordinary-nya, ya. Kenapa? Karena kata kerja bantu ini banyak yang saya bilang tadi ada am is are sampai was were dan have had gitu ya kan. Dia akan selalu ketemunya verb 3 atau verb ing. Ya, makanya saya tadi di awal bilang ya verb 3 atau verb ing itu tidak akan pernah dianggap kecuali dia ada auxiliary. Nah, kadang auxiliary ini yang ditipu. Contoh, ya kan? Harusnya kan kalau satu orang he has. Tetapi di situ tulisnya he have. Ya, studied. Nah, ya. He has studied, he have studied. Ya, biasanya di sini ini ya. Makanya hati-hati dengan auxiliary. Sama juga yang is studying. Ya. Padahal verbnya adalah mungkin students, ya kan harusnya adalah are. Nah, ya. Pola-polanya seperti ini, ya. Ini untuk nomor 19, ya. Hati-hati modal, ya. Modal ya harus ketemu dengan kata kerja dasar. Ya. Jadi modal itu harus ketemu dengan kata kerja dasar. Apa aja sih modal itu? Teman-teman bisa ketemu must, ya, ketemu should, ketemu may, ketemu can, ya, ketemu might. Banyak ya. Itu harus ketemu ber infinitif. Ya, karena dia ketemu langsung ber infinitif, maka ya dia akan dianggap kalimat asli. Ya, dan dia adalah kalimat aktif, maka bisa dibaca mo. Sedangkan untuk modal pasif, ya maka harus ada be-nya. Contohnya, ya ada must be based on bla bla bla, atau should be, might be, ya pokoknya semua be, dan ini harus ketemu verb 3. Ya, should be arrive. Ya, might be apa ya? Might be mungkin work. Nah, contoh-contohnya seperti itu, ya. Terus apa aja modal ini, ya? Nah, jadi ada can, ada will, ada may, might, must, should, could, would, shall, ought to, have to, be able to. Ya, makanya harus dihafalkan modalnya. Ya, ini nggak boleh karena ada tuh. Ingat-ingat harus ketemu verb 1, ya. Terus next 23 hati-hati dengan another, other gitu ya. Another pastikan ketemu non singular, other harus ketemu non plural. Ya. Ini hal yang sangat penting gitu ya. Terus untuk yang nomor 24 ya kan ada adverb ketemu verb ing ada noun, adverb ketemu verb 3 ada noun. Ya. Ini adalah pola noun phrase, teman-teman. Ya. Pola paling tingginya noun phrase yang kemarin sempat saya bahas gitu ya, teman-teman ingat ya, atau bisa diputar ulang ya kan. Ini adalah pola-pola seperti ini di mana ada adverb highly, ini adalah adverb ya. Terus qualified, qualified ini adalah adjective ya. Terus tutor. Nah, tutor ini adalah noun. Nah, boleh. Loh katanya tadi adverb nggak boleh ketemu noun. Ini kan tapi ada adjective dulu. Nah, kalau qualified-nya ini nggak ada, baru dia nggak boleh. Ya, tapi karena qualified-nya ini ada, maka dia bisa-bisa saja. Ya, jadi highly qualified tutor. Ya, pola-polanya seperti itu. Ya, benar ya. Highly qualified tutor. Highly-nya adalah pola adverb, qualified-nya adalah adjective, tutornya adalah noun. Ya. Terus 25, ingat-ingat ya, there is ketemu non singular. Jadi yang bikin is ini bukan there-nya. Ya. Kenapa dia is? Karena non singularnya ini. Kenapa dia was? Ya, karena non singularnya ini. Ya. Terus sama there are juga iya. Ya, karena noun-nya lah yang bikin dia itu menjadi are atau were. Ya, hati-hati di situ.
Terus ini juga ada linking verb ya teman-teman, dihafalkan, ada is, mr dan bla bla bla, ada smell, taste, sound, seem, look, appear, become, get, stay, keep, remain ya. Semuanya ini bertemu dengan adjective, bukan adverb ya. Itu untuk linking verb ya. Terus ini pair conjunction ya, ini sudah pasangan teman-teman, nggak perlu khawatir ya. Ada either or, neither nor, both and, not only but also, whether or, between and, from to. Nah, ya. Ini adalah pair conjunction. Ya, hafalkan saja. Ya, ini sudah saya rapikan. Ya. Terus juga ya ada so, adjective that, such, noun that, to, adjective to infinitive, dan so, adverb atau adjective us, meskipun ini jarang keluar. Ya. Ini sudah polanya, ini pola-pola conjunction sebenarnya. So that ketemu subject ketemu subject verb, to infinitive nanti ketemunya ya object of to infinitive. Ya. Jadi ini pola tipuannya yang nanti sebenarnya akan sangat sering teman-teman dapatkan di pola-pola TOEFL ya. Nah, jadi sederhana sekali sebenarnya ya. Jadi teman-teman tetap hati-hati saja sih sederhananya gitu ya kan. Teman-teman harus tahu di mana letak pola tipuannya sehingga teman-teman nggak tertipu. Kan gitu sederhananya. Nah, ya saya pikir udah cukup ya teman-teman. Ini apa ya? Ini hasil dari ribuan jam belajar gitu ya, teman-teman yang sekarang apa belajar ini satu hal yang benar-benar sangat beruntung sekali gitu ya kan. Nah, teman-teman, saya yakin nggak akan pernah teman-teman dapatkan di pola-pola ini di tempat manapun. Ya, nah, sederhananya seperti itu teman-teman. Ada yang teman-teman tanyakan mungkin satu aja mungkin. Bisa angkat tangan jika ada yang mau tanya. Nah, model-modelnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi apa model-modelnya seperti itu ya. Nah, terus semua file-file ya, teman-teman nanti kita berikan gitu ya kan. Cuman bukan untuk teman-teman perjualbelikan lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi banyak sekali tutor-tutor tetangga sebelah itu yang ikut kelas kita, habis itu dia apa apa istilahnya materi-materi dari kita dikopas saja ke apa kurusan sebelah gitu ya kan. Itu banyak banget ya. Jadi memang ya kita sudah dari dulu itu ya kan. Dari dulu itu ya kan nggak tahu lah tutor-tutor tetangga sebelah itu ya kan. Biasanya dia ikut kelas-kelas kita, habis itu apa kopas itu ya kan. Ya minimal inilah ya cari hal yang berbeda lah atau gimana gitu loh ya. Itu kalau bagi kita sih seperti itu ya teman-teman ya. Bukan kita gimana-gimana gitu ya kan. Masa iya itu kan secara apa etika itu ya kan. Dia ikut kelas kita ya kan. Terus habis itu dia jual lagi apa yang kita berikan. Kita kan berikan ke teman-teman juga gratis gitu loh ya teman-teman gitu ya kan. Jadi atau minimal ada komunikasinya. Nah, itu yang penting sebenarnya gitu ya kan. Jadi nggak tinggal kopas saja gitu ya kan. Jadi banyak sekali teman-teman. Jadi kalau mungkin ya udah udah dari dulu lah memang gitu ya kan. Tutor-tutor tetangga sebelah itu biasanya memang apa selalu kopas apa yang kita punya di materi-materi gitu ya. Karena ya memang ya kita materinya seperti ini gitu loh ya. Nggak akan pernah teman-teman dapatkan di buku, nggak akan pernah teman-teman dapatkan di tempat manapun gitu loh gitu ya. Makanya dari dulu memang ya seperti itulah ya. Memang banyak banget gitu ya apa tutor-tutor tentang apa kurusan sebelah itu yang memang apa kepo-kepo gitu ya kan ngecek-ngecek gitu ya kan nanti apa ada dilaporin gitu kan biasanya kan ada yang lapor itu kan wah Mister kemarin aku belajar di sana kok ini wah ternyata dia kopas itu ya kan biasanya seperti itu gitu ya makanya saya bilang ini kita berikan gratis ke teman-teman ya kan tapi bukan untuk diperjualbelikan ya itu atau minimal teman-teman komunikasi dulu lah ya. Jadi itu paling paling ininya kita sebenarnya dan teman-teman itu ya kan. Apalagi teman-teman kan ya ya kebetulan yang ngajar di kita kan semuanya apa ya sudah apa ya sudah diterima beasiswa gitu loh ya. Pasti mereka itu kan inisiatifnya tinggi itu ya kan.
bikin kelas, oh speaking seperti ini, oh listening seperti ini, oh structure seperti ini, oh ini seperti itu gitu kan. Jadi memang sangat menarik biasanya. Nah, itulah mungkin yang jadi ini tetangga-tetangga sebelah itu ya. Makanya saya bilang nanti kita berikan teman-teman untuk ini. Cuman saya bilang ini bukan untuk yang apa ya, untuk yang di copy paste gitu ya. Habis itu teman-teman apa diperjualbelikan ke yang lain-lain dan lain-lain ya. Maka itu bagi kami wah ya yang enggak seperti itulah modelnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nanti seperti biasa sudah saya siapkan 40 soal ya teman-teman ya. Nah, yang di WA nanti akan saya kirim apa soal seperti kemarin di PDF, yang di Telegram seperti kemarin juga teman-teman bisa milih ya. Nah, milih yang benar ABCD kan teman-teman tahu. Dan teman-teman kan bisa ngitung kan. Mama teman-teman nomor satu milih alfa. Lah, benar, berarti hitung satu. Ya kan, teman-teman milih bravo, benar. Wah, berarti hitung dua. Ya kan, kalau teman-teman salah berarti teman-teman ya hitung. Ya kan, makanya kemarin di absen yang sore kan kita berikan teman-teman silahkan memasukkan jumlah benarnya. Gitu ya kan. Nah, dari hitungan itu sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi biar ada motivasinya gitu kan. Kemarin saya benar sekian gitu ya kan. Oh ternyata di apa hari ini benar sekian. Nah itu kan apa ada peningkatan enggak kan gitu sederhananya. Untuk teman-teman sendiri bukan untuk saya gitu loh ya kan. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri gitu ya. Terus jangan lupa nanti sore ada pembahasan lagi gitu ya teman-teman ya seperti biasa gitu ya. Terus absen kan pagi sama sore ya teman-teman. Biar kenapa sih kok harus 2 kali? Loh biar teman-teman memang benar-benar ada tanggung jawabnya gitu loh ya kan. Teman-teman apa kita berikan apa kelas gratis dan lain-lain. Yo ayo belajar gitu loh. Ya kan? Ayo belajar, ayo semangat. Teman-teman pengen apa? TOEFL-nya tinggi, teman-teman pengen ini gitu kan. Ya teman-teman harus konsekuensi gitu ya kan. Dikurangi main gamenya, dikurangi main ya apa yang nggak jelas itu sehingga teman-teman nanti bisa fokus gitu ya kan. Kalau teman-teman sudah tembus TOEFL-nya 550, tembus 600, ya teman-teman game sepuasnya nggak apa-apa gitu ya kan. Cuman kalau teman-teman belum nyampe situ, ya akan sangat sayang gitu loh teman-teman ya untuk apa hal-hal yang mungkin menurut saya apa ya ya mungkin lebih bermanfaat lah ya. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi ya absennya 2 kali itu memang buat teman-teman apa biar kita bisa ngecek teman-teman benar-benar belajar atau enggak gitu loh dan itu sebagai tanggung jawab teman-teman juga ya. Minimal 4 hari ini kita tuh gimana biar benar-benar maksimal belajarnya gitu ya. Teman-teman 4 hari kan pagi sore gitu kan udah lumayan banget gitu loh. Ya kan? Nah, jadi sudah sangat lumayan sekali teman-teman bisa belajar pagi sore, ya kan? Nah, nanti tinggal ke depannya aja. Makanya saya bilang kemarin nanti di Telegram kalau teman-teman masih mau belajar, ya ayo nanti ya. Ya mungkin nggak online gini ya, nggak live, nggak ini teman. Nanti kan ada lah yang bisa kita bahas gitu kan. Ada yang mungkin bisa kita berikan ke teman-teman apa gitu ya. Nah, sederhananya sih seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi sangat terima kasih ya. Habis ini nanti saya share untuk apa PDF dan nanti soal-soalnya di Telegram ya. Kita ketemu lagi nanti sore dan besok ya. Besok kita hari terakhir gitu ya teman-teman. Jadi apa tetap semangat ya teman-teman ya. Nah, gitu aja ya. Saya pikir sudah cukup untuk hari ini. Sangat terima kasih ya. Selamat pagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.